Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Hari ini kita mau bahas tentang pelajaran atau materi-materi tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, salam sapa dan salam hangat saya kepada teman-teman semua serta penonton yang akan menonton video ini. Terutama ada Ibu Mita selaku dosen pengantar akuntansi. Hari ini kita mau bahas tentang 3 bab eh, pengan- tentang pengantar akuntansi satu. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Tegar Ramadan Utama selaku moderator satu. Perkenalkan, aku Reza Ramadhani sebagai pembicara satu. Yang dua boleh lanjut. Kalau Mungkin yang ada kendala. langsung ketiga, Selanjutnya ada Tiara selaku pembaca dua. Saya Dake saya Spika sebagai pembicara tiga. Saya Ahmad Farok Sami sebagai pembicara 4. Saya Hairul Muhammad Kelvin sebagai pembicara lima. Saya Ridho Saya Reski Ramadhani Amelia Desta. sebagai pembaca 6 saya Ridho. Saya Reski Amelia Desta sebagai pembicara 7. Nah, kita udah kenalan nih. Selanjutnya, kita mau langsung aja bahas tentang pengantar akuntansi dan bisnis yang akan dibacakan oleh Reza Ramadhani. oke, makasih Tegar untuk waktunya. Di sini aku mau memaparkan sedikit materi mata kuliah pengantar akuntansi satu, yaitu di bab satu. Ada bagian perusahaan dan sedikit tentang persamaan dasar akuntansi. Boleh dilanjut. Oke, langsung aja balik lagi apa ke awal apa? Yang di perusahaan tadi. Oke, di sini yang pertama yaitu perusahaan. Pengertian perusahaan sendiri adalah suatu organisasi di mana sumber daya, input dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa output kepada pelanggan. Atau bisa dikatakan suatu badan usaha ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Next. Perusahaan sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang membutuhkan suatu pemikiran serta tenaga untuk menjalankan pekerjaannya. Seperti contohnya dalam skala besar itu perusahaan Disney seperti yang di PPT ini, dia menghasilkan produk berupa hiburan, kemudian Garuda Indonesia yang menghasilkan produk berupa transportasi. Terus mungkin untuk skala kecilnya itu berupa eh, kayak laundry gitu, terus kayak pangkas rambut ataupun kayak salon gitu. Terus next. Terus yang jenis keduanya ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi barang serta produk melalui proses pengolahan, perakitan, bahan mentah menjadi barang yang siap untuk dipakai. Untuk contohnya sendiri dalam skala besar itu kayak perusahaan Honda itu menghasilkan mobil dan motor. Terus untuk yang kedua itu ada perusahaan Intel yang menghasilkan produk komputer. Untuk yang contoh kecilnya itu kayak eh, apa namanya?
kayu yang diolah menjadi kursi apa meja gitu. Oke, next. Terus jenis yang ketiga itu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri adalah jenis perusahaan yang bergerak dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa atau dengan kata lain yaitu kegiatan membeli lalu menyimpan dan setelah itu kita jualkan kembali dalam bentuk barang yang dapat diketahui keadaan barang atau fisiknya. Untuk contoh dalam skala besarnya itu kayak perusahaan Carrefour yang menghasilkan produk-produk barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada Kit Station yang menghasilkan produk mainan. Kalau untuk apa namanya skala kecilnya itu seperti kayak warung kelontong gitu bisa kayak pedagang yang ada di pasar, terus kayak kedai-kedai apa toko baju itu bisa juga disebut kategori kayak perusahaan dagang dalam skala kecil. Next. Eh, Kemudian ini ada juga jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, yang kedua itu ada persekutuan, dan tiga itu korporasi atau perseroan terbatas. Next. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau bisa dikatakan dimiliki oleh satu orang yang modal dan laba ruginya nanti juga akan ditanggung oleh satu orang itu sendiri. Untuk perusahaan perseorangan sendiri juga memiliki keunggulan dan kelemahannya, yaitu untuk keunggulannya yang pertama itu adalah kemudahan pengaturan dan yang kedua itu adalah biaya pengelolaan yang rendah. Untuk kelemahannya itu ada sumber daya keuangan yang terbatas dan yang kedua itu kewajiban yang tidak terbatas. Next. Terus yang kedua itu persekutuan. Eh, Perusahaan persekutuan itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua atau lebih individu. Jadi kayak kerjasama dalam membangun bisnis gitu lah. Terus persekutuan juga memiliki keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulannya sendiri itu ada sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang kedua itu ada tambahan keahlian manajemen. Terus untuk kelemahannya sendiri ada kewajiban yang tidak terbatas. Next. Terus untuk yang ketiga itu ada korporasi atau perseroan terbatas. Korporasi itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Perseroan terbatas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada perseroan terbatas terbuka dan perseroan terbatas tertutup. Kalau perseroan terbatas terbuka itu untuk sahamnya itu udah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sendiri. Kalau yang tertutup itu mungkin hanya dimiliki oleh perorangan aja. Dan untuk korporasi sendiri memiliki keunggulan dan kelemahannya juga. Untuk keunggulannya itu ada kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Dan untuk kelemahannya adalah pengenaan pajak ganda. Next. Kemudian di sini juga kita membahas mengenai pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Next. Pihak-pihak itu sendiri di antaranya adalah satu ada apa namanya pasar modal yaitu yang memenuhi sebagian besar kebutuhan pendanaan agar perusahaan dapat memulai dan menjalankan usahanya. Yang kedua itu ada pasar barang dan jasa termasuk pelanggan yang membeli barang atau jasa dari perusahaan serta pihak ketiga yang memasok bahan baku untuk perusahaan. Yang ketiga itu pemerintah memiliki kepentingan dalam kinerja ekonomi perusahaan. Dan yang keempat itu adalah internal perusahaan, termasuk individu-individu yang dipekerjakan dalam perusahaan. Pihak berkepentingan itu dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu sendiri adalah pemilik, manajer, dan karyawan. Sedangkan eksternal itu ada pelanggan, kreditur, dan pemerintah. Kemudian di sini
ada etika bisnis, yaitu prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Etika bisnis yang pertama itu adalah hindari pelanggaran etika yang kecil. Jika kita menghindari pelanggaran etika yang kecil, maka kita juga pasti akan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang lebih berat atau yang lebih besar. Kemudian dua, itu pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Dan kemudian tiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku yang etis. Next. Kemudian di sini ada definisi akuntansi menurut American Accounting Association. Dikatakan bahwa accounting itu adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Dari definisi itu mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama adalah kegiatan akuntansi, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yang kedua adalah kegunaan akuntansi, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Next. Kemudian peran akuntansi dalam bisnis. Bisa dijabarkan bahwa nomor yang pertama itu adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan. Lalu peran akuntansi dalam bisnis yang benar yang paling menonjol itu adalah menyiapkan laporan akuntansi atau laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Next. Untuk profesi akuntansi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akuntan swasta dan akuntan publik. Akuntan swasta yaitu akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi. Sedangkan akuntan publik itu adalah akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor. Next. Kemudian ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama itu ada konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua adalah adanya konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Next. Yang ketiga sendiri ada konsep objektivitas, yaitu konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Jadi dalam pembuatan laporan keuangan itu harus berdasarkan bukti yang ada, bukan dibuat-buat. Yang keempat itu ada konsep unit pengukuran. Ini konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Next. Kemudian di sini saya membahas sedikit mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi sendiri memiliki arti adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau ekuitas pemilik. Aset jika dirumuskan bisa berbentuk aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Aset sendiri memiliki arti sumber yang dimiliki atau sesuatu yang kita miliki atau kita kuasai, sedangkan kewajiban atau liabilitas itu adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Kemudian, kalau ekuitas pemilik itu adalah hak pemilik perusahaan. Next. Kemudian dibahas juga di sini adalah adanya transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mengaruhi hasil operasinya. Jadi dalam suatu bisnis itu pasti adanya transaksi bisnis. Mungkin itulah apa namanya pemaparan materi dari aku. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, tadi kan udah nih Reza maparin materi tentang pengantar akuntansi dan bisnis. Nah, aku mau nanya nih, tadi kan ada nih slide tentang tiga bentuk jenis perusahaan. Ada perusahaan perseorangan, persekutuan, dan korporasi. Boleh nggak nih, Res?
kamu contohin paling tidak masing-masing satu lah dari ketiga usaha tersebut. Oke, contoh dari jenis-jenis organisasi perusahaan ya. Untuk yang pertama itu ada perseroan ya tadi, perseorangan ya tadi. Untuk contohnya itu, kalau menurut aku sih eh, ambil aja yang ada di apa di kehidupan sih kayak kayak bengkel, terus salon kecantikan gitu, apa kayak eh, tukang bakso keliling itu bisa. Untuk yang persekutuan itu mungkin skala besar lah ya kayak CV, terus firma apa persekutuan jasa, persekutuan persekutuan perdagangan. Terus untuk yang korporasi itu bisa kayak korporasi atau perseroan terbatas itu kayak PT Indofood, PT Bank Mandiri, atau PT Unilever gitu. Mungkin itu contohnya. Oke, makasih ya Reza infonya. Nah, sekarang kita mau lanjut nih materi masih dalam bab satu ini yang akan dibacakan oleh Tiara. Untuk Tiara dipersilahkan. Oke, baiklah di sini saya akan memaparkan contoh dari transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, di sini pada tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solutions. Next. Oke, yang pertama, Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solutions dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Dari transaksi ini, akun yang terpengaruh adalah kas, yaitu bertambah di sebelah debit, dan modal bertambah di sebelah kredit sebesar $25.000. Next. Yang kedua, Net Solutions membeli tanah senilai 20.000. Nah, dari transaksi ini, akun yang terpengaruh adalah tanah, yaitu aset bertambah di sebelah debit, dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar $20.000. Next. Oke, next. Oke. Selama bulan itu, Net Solutions membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Nah, dari transaksi ini, pada jurnal umum tertulis perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar $1.350 dan salah, maaf, dan utang bertambah di sebelah kredit sebesar $1.350. Next. Yang keempat, Net Solutions memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Dari transaksi ini ditulis di jurnal umum pendapatan bertambah di sebelah kiri di sebelah kredit dan kas bertambah di sebelah debit sebesar $7.500. Next. Oke, Net Solutions membayar beban-beban berikut. Gaji sebesar $2.125, $100, utilitas $450, dan rupa-rupa $275. Ini di jurnal umum tertulis satu-satu ya. Jadi beban gaji pada kas sebesar $2.125, kemudian beban sewa pada kas sebesar $800, beban utilitas pada kas sebesar $450, dan beban rupa-rupa pada kas sebesar $275. Next. Net Solutions membayar Net Solutions membayar kreditor sebesar $950 selama bulan tersebut. Dari transaksi ini, oh ya, utang berkurang di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar $950. Next. Pada akhir bulan, harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah sebesar $550. Jadi perlengkapan yang sudah terpakai $800. Di jurnal umum tercatat beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar $800. Next.
Pada akhir bulan, Chris menarik uang tunai sebesar $2.000 dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini di jurnal umum bisa dicatat price pada kas sebesar $2.000. Lanjut. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik akan berkurang jika ada penarikan pemilik dan beban. Dan ekuitas pemilik akan bertambah jika ada investasi pemilik dan pendapatan. Beban dan pendapatan itu merupakan akun yang ada di laporan laba rugi. Simpelnya ada pendapatan jika dikurang dengan beban. Jika pendapatan yang lebih besar artinya laba. Jika pendapatan lebih kecil maka hasilnya itu rugi. Next. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik, bukan saja kepada pemilik, tapi juga bisa ke pemangku kepentingan eksternal maupun internal. Eksternal itu contohnya kayak investor. Next. Mundur dong. Nah ya masih. Top. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas, yaitu rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Next. Nah, ini contoh solutions. Di sini tertulis pendapatan sebesar $7.500, kemudian beban-beban totalnya adalah $4.450. Nah, untuk mengetahui laba atau ruginya itu pendapatan dikurang dengan total beban, yaitu 7.500 dikurang 4.450. Didapatlah $3.050. Itu artinya perusahaan ini mengalami laba. Nah, laba bersih ini akan masuk ke laporan ekuitas pemilik. Next. Nah, pada laporan ekuitas pemilik itu dicantumkan modal Kris sebesar $0, kemudian investasi pada 1 November sebesar $25.000. Nah, laba bersihnya dimasukin $20. Karena tadi ada penarikan untuk kepentingan pribadi, maka dikurang oleh jumlah price tadi sebesar $2.000, sehingga didapat $26.050. Nah, $26.050 ini akan masuk ke neraca. Next. Nah, ini neraca. Sebelah debit itu ada kolom untuk aset. Semua akun-akun aset itu dicatat di situ lalu dijumlahkan. Dapatlah $26.450. Kemudian di sebelah kredit itu ada kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Dapat juga $26.450. Sehingga debit dan kredit di neraca itu harus sama jumlahnya. Next. Oke, neraca ini disajikan. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan atau bentuk report, di mana aset, kemudian kewajiban, lalu ekuitas pemilik. Gitu. Next. Oke, ini laporan keuangan yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Oke, arus kas dari aktivitas operasi. Kas yang diterima dari pelanggan sebesar $7.500. Kemudian dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran ke kreditor $4.600, sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi itu $2.900. Arus kas dari aktivitas investasi, adanya pembayaran kas untuk pembelian tanah, sehingga ditulis itu minus $20.000. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu kas yang diterima dari pemilik sebesar $25.000, kemudian dikurangi penarikan kas oleh pemilik atau price sebesar $2.000, sehingga jika dijumlahkan itu hasilnya arus kasnya sama dengan $5.900. Nah, $5.900 ini harus sama dengan saldo kas di neraca. Next.
Laporan arus kas itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada dari aktivitas operasi. Bagian ini melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi. Kemudian dari aktivitas investasi, bagian ini melaporkan transaksi kas untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Dan yang terakhir ada dari aktivitas pendanaan. Bagian ini melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik, pinjaman dan penarikan kas oleh pemilik. Next. Alat untuk analisis dan interpretasi keuangan. Rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik memungkinkan pemilik perusahaan seperti Criscorp untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi bisnis yang buruk. Rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik sama dengan total kewajiban dibagi total ekuitas pemilik atau total ekuitas pemegang saham. Next. Nah, ini rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik dari perusahaan Lab Solutions tadi. Di situ tertulis kalau kewajibannya itu sebesar $4.000 dan ekuitas miliknya $26.050. Jadi $400 dibagi $26.050 itu sama dengan 0,015. Jadi rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik dari perusahaan Net Solutions itu sebesar 0,015. Next. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, oke, makasih. Nah, aku mau nanya dikit nih. Tadi kan ada nih laporan arus kas terbagi, laporan arus kas. Laporan arus kas ini nih terbagi lagi kan menjadi beberapa bagian. Boleh nggak disebutin dan jelasin singkat aja? Oke, terima kasih Tegar atas pertanyaannya. Slide-nya boleh mundur ke laporan arus kas yang nomor 39. Mundur lagi. Lagi, oke, nah, ya, ada betul. Oke, maju satu dong. Next, satu. Nomor 39. Ya, oke. Jadi laporan arus kas itu berdasarkan aktivitasnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu dari aktivitas operasi, di mana laporan yang ini itu merangkum penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi. Contohnya itu kayak yang di Net Solution tadi, kayak penerimaan dari pendapatan jasa, terus pengeluaran tuh kayak bayar-bayar beban segala macam gitu. Nah, itu dari aktivitas operasi. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini contohnya tadi ada tadi pas beli tanah, itu kan beli tanahnya termasuk investasi ya. Jadi masuk ke arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang terakhir itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Contohnya itu pas tanggal 1 November itu Chris Clark menginvestasikan modal sebesar $25.000. Nah, itu masuk ke aktivitas pendanaan. Serta juga ada PRIVE tadi, penarikan oleh pemilik, itu juga masuk ke aktivitas pendanaan. Kayak itu. Ya, apa sudah cukup? Oke, sudah cukup jelas. Makasih, Tiara. Sama-sama. Bab 2 ini kita bakal bahas tentang analisis transaksi. Nah, untuk bab 2 ini akan dibacakan oleh Dakesha selaku pemateri 3. Untuk Dakesha dipersilahkan. Untuk moderator sebelumnya terima kasih karena telah mempersilahkan saya. Terus di sini saya akan memulai diskusinya. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan ke dalam buku besar. Next. Dan sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis itu disebut dengan buku besar. Next. Dalam daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun, dan bagan akun ini adalah suatu rangkaian akun-akun yang sudah dibuat atau susunan secara sistematis dan teratur dengan menggunakan simbol-simbol angka
atau huruf, atau mungkin bisa menjadi kombinasi antara huruf dan angka tersebut. Next. Dan klasifikasi utama dari akun adalah yang pertama itu ada aset, dan aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya itu seperti kas, perlengkapan, bangunan, dan piutang. Sedangkan kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Contohnya utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji. Next. Yang ketiga itu ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini adalah pemilik atas aset perusahaan. Contohnya itu ada modal Chris Clark dan penarikan Chris Clark. Terus yang keempat itu ada pendapatan. Pendapatan ini adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjualan jasa atau produk. Contohnya itu seperti pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Terus ada beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Nah, contohnya itu seperti beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Next. Di sini ada bentuk akun, di mana bentuk akun ini memiliki beberapa akun. Next. Nah, di sini sebagai contoh itu ada akun kas, di mana sebelah kiri itu diisi dengan bagian debit dan di sebelah kanannya itu diisi dengan bagian kredit pada jurnal umum. Next. Terus ada transaksi dan akun neraca. Pada contoh pertama itu pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetor $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solutions. Dicatat pada jurnalnya pada tanggal 1 November itu kas pada modal Chris Clark itu sebesar $25.000. Next. Salah. Pada tanggal dan dampaknya dari jurnal ini di buku besar itu pada akun kas itu pada tanggal 1 November dicatat di sebelah kiri itu $25.000 dan pada modal Chris Clark itu pada tanggal 1 November itu dicatat 25.000 di sebelah kanan sebagai kredit. Next. Dan pada contoh kedua itu ada pada tanggal 5 November, Net Solutions membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Dan dicatat pada jurnalnya itu tanggal 5, tanah pada kas itu sebesar $20.000. Next. Dan dampaknya dari jurnal sebelumnya di buku besar adalah pada tanggal 5 November pada akun kas itu di sebelah kredit itu ditulis $25.000 dan pada akun tanahnya pada tanggal 5 November itu di debit ditulis $20.000 di sebelah kiri. Next. Dan di sini ada contoh ketiga. Pada contoh ketiga, pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Dicatat pada jurnal pada tanggal 10, perlengkapan pada utang usaha sebesar $1.350. Next. Dan dampak dari jurnal itu di buku besar pada akun perlengkapan pada tanggal 10 November itu di debitnya $1.350 dan pada akun utang usaha itu pada tanggal 10 November itu di sebelah kanan atau di kreditnya itu $1.350. Next. Dan contoh selanjutnya itu pada tanggal 30 November Net Solution membayar kreditor sebesar $950. Dicatat pada jurnal pada tanggal 30
utang usaha pada kas itu sebesar $950. Next. Udah, ayo. Dan dampak dari jurnal ini di buku besar itu pada akun kas di sebelah kanan atau di sebelah kredit itu sebesar $950 dan pada akun utang usaha itu pada ditulis di sebelah kiri atau di sebelah debit itu pada tanggal 30 November itu sebesar $950. Next. Dan di sini ada aturan saldo debit kredit dari akun-akun neraca. Pada akun aset, jika ia mengalami kenaikan itu berada di sebelah debit, dan jika ia mengalami penurunan itu berada di sebelah kredit. Pada akun kewajiban itu, jika dia mengalami penurunan itu berada di sebelah kredit, dan jika ia mengalami kenaikan itu berada di sebelah kredit. Dan pada akun ekuitas pemilik itu jika ia mengalami penurunan itu berada di sebelah debit dan jika ia mengalami kenaikan itu berada di sebelah kredit. Next. Di sini ada akun-akun neraca. Di sebelah kiri itu ada akun aset yang dimana akun-akun aset ini jika ia bertambah itu di sebelah debit dan jika ia berkurang itu di sebelah kredit. Dan di sebelah kanannya itu ada kewajiban. Akun-akun kewajiban ini itu jika bertambah itu berkurang itu di sebelah debit dan di saat ia mengalami penambahan atau kenaikan itu di sebelah kredit. Dan terus ada ekuitas pemilik juga. Dan akun-akun ekuitas pemilik ini itu jika ia mengalami penurunan itu di sebelah debit dan jika ia mengalami kenaikan itu di sebelah kredit. Next. Di sini ada contoh pada tanggal 18 November, Net Solutions menerima pembayaran jasa sebesar $7.500 dari pelanggan atas jasa yang disediakan. Dan pada jurnalnya, pada tanggal 18 itu dicatat kas pada pendapatan jasa itu sebesar $7.500. Next. Dan dampak dari jurnal ini di buku besar itu pada akun kas pada tanggal 18 November itu bertambah sebesar 7.500 dan pada akun pendapatan jasa itu di sebelah kredit itu sebesar $7.500. Next. Saya pada para kami akan melanjutkan materi yang masih membahas beberapa contoh jurnal. Jurnal ini selama bulan tersebut, Net Solution mencatat beban berikut: upah $2.125, sewa $400, utilitas $450, dan rupa-rupa $275. Beban akan dicatat pada bagian debit dan kas akan sedang di bagian kredit. Terus untuk dampak jurnal tersebut ke buku besar akan mencatat beban tersebut akan mempengaruhi buku besar dengan mengurangkan ekuitas perusahaan. Beban tersebut akan dicatat sebagai pengurangan dalam ekuitas pemilik atau keuntungan yang disetarakan. Lanjut, dan perlu diingat, di setiap jurnal jumlah dari seluruh debit harus selalu sama dengan jumlah dari seluruh kredit. Lanjut, contoh berikutnya, pada tanggal 30 November, catatan menunjukkan bahwa persediaan kelengkapan sebesar $800 telah digunakan. Nah, berarti pada tanggal 30, beban perlengkapan akan dicatat pada bagian debit dan perlengkapan akan dicatat pada bagian kredit. Lanjut, dampak dari jurnal tersebut di dalam buku besar hampir sama dari contoh sebelumnya. Lanjut lagi, aturan debit atau kredit dari akun laporan laba rugi. Pada akun beban, debit untuk menaikkan dan kredit akan berkurang. Dan akun pendapatan, debit akan mengalami penurunan dan kredit akan mengalami kenaikan. Lanjut, untuk akun-akun laba rugi, pada akun pendapatan akan bertambah di bagian debit dan akan
berkurang di bagian debit dan bertambah di bagian kredit. Akun beban bertambah pada bagian debit dan akan berkurang pada bagian kredit. Selanjutnya adalah penarikan oleh pemilik. Contoh berikutnya adalah jurnal ini pada tanggal 30 November, Chris Clark menarik uang tunai sebesar $2.000 dari Net Solution sebesar $2.000 dari Net Solution untuk kepentingan pribadi. Dan penjelasan per jurnal adalah pada tanggal 30 November 2000, tahun 2005, penarikan Chris Clark atau Private Chris Clark akan dicatat pada bagian debit dan kas akan berkurang pada bagian kredit. Dan dampak jurnal tersebut dari dampak dari jurnal tersebut pada buku besar adalah dampak dari jurnal tersebut pada buku besar adalah dengan kata lain tarik tunai yang dilakukan oleh Chris ini akan mengurangi jumlah uang yang dimiliki oleh perusahaan tapi tidak mempengaruhi laporan laba rugi karena tidak ada perubahan dalam pendapatan atau biaya secara operasional. Selanjutnya ada saldo normal akun. Ada beberapa akun yaitu aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan dan beban. Adapun aset akan bertambah di bagian debit dan akan berkurang pada bagian kredit. Kewajiban akan berkurang pada bagian debit dan bertambah pada bagian debit. Ekuitas memiliki beberapa contoh seperti bawah ini yaitu modal dan penarikan. Modal dan akan tambah pada bagian kredit dan akan berkurang pada bagian debit. Ini ada penarikan yang akan tambah pada bagian debit dan akan berkurang pada bagian kredit. Selanjutnya ada akun laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan beban. Pendapatan akan bertambah pada bagian ber- berkurang pada bagian debit dan berkurang pada bagian kredit. Selanjutnya ada akun beban yang akan menaikkan pada akun debit dan akan turun pada bagian kredit. Selanjutnya adalah pemostingan jurnal ke buku besar. Pada jurnal ini, Net Solution membayar premi sebesar $2.400 untuk polis asuransi komprehensif yang mencakup periode waktu 2 tahun. Pada tanggal 1 Desember tahun 2005, asuransi akan catat pada bagian debit dan kas akan catat pada bagian kredit. Selanjutnya akan ada beberapa step untuk melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Pertama dalam catatan tanggal, kedua adalah repost harusnya, dan dua adalah catatan apa asuransi yang dimana ditambah di bagian debit, dan tanggal Desember 1 catatan juga sama $2.400, kredit berarti 2.400 dan total agak kurang menjadi 3.500. Dan ini ada beberapa contoh jurnal lagi, yaitu pada tanggal Desember, tanggal 1, Net Solution membayar sewa untuk bulan Desember sebesar $800. Beban sewa akan bertambah dan kas akan berkurang sebesar $800 semuanya. Dan Desember tanggal 1, Net Solution juga menerima pendapatan sewa sebesar $360 untuk sewa selama 3 bulan, mulai tanggal 1 Desember. Dan
kas akan bertambah sebesar $360 dan sewa juga akan berkurang sebesar $360. Tanggal Desember, bulan Desember, tanggal 4, Resolution membeli peralatan kantor secara kredit dari eksekutif supaya $1.800. Peralatan kantor akan bertambah bagian debit sebesar $1.800 dan utang usaha akan tambah di bagian kredit sebesar $1.200. Dan yang terakhir, jumlah terakhir, pada bulan Desember tanggal 6, Net Solution membayar $180 untuk iklan di surat kabar. Di jurnal akan catat sebagai beban rupa-rupa yang akan catat pada bagian debit dan kas yang catat bagian kredit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hairul. Baik, saya Ruam Calvin akan melanjutkan pemaparan materi daripada Dava mengenai pencatatan transaksi di jurnal umum. Baik, untuk tanggal 6 Desember di sini Net Solution membayar sebanyak $180 untuk iklan di surat kabar. Untuk pencatatannya dalam jurnal umum itu yang pertama, beban rupa-rupa sebesar $180 ditaruh di pada bagian debit dan juga kas sebanyak $180 pada bagian kredit dengan keterangan membayar iklan di surat kabar. Baik, selanjutnya di tanggal 11 Desember, Net Solution kemudian membayar kreditor sebesar $400. Untuk pencatatannya di sini ada utang usaha sebesar $400 di sebelah debit dan juga kas di sebelah kredit sebanyak $400 dengan keterangan membayar utang usaha kepada kreditor. Next. Kemudian lagi pada tanggal 13 Desember, Resolution membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar $950 untuk 2 minggu. Pencatatannya di jurnal di sini adalah beban upah sebanyak $950 di debit dan juga kas sebesar $950 di kredit dengan catatan membayar upah selama 2 minggu. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember, Net Solution menerima pendapatan jasa sebesar $3.100 secara tunai untuk jasa selama 2 minggu pertama di bulan Desember. Pencatatannya di jurnal umum yang itu adalah kas pada pendapatan jasa sebesar $3.100 dengan catatan menerima pendapatan jasa dari pelanggan. Next. Pada tanggal 16 Desember juga mendapatkan pendapatan jasa secara kredit selama paruh waktu pertama bulan Desember adalah sebesar $1.750. Pencatatan di sini adalah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar $1.750 dengan keterangan mencatat pendapatan jasa secara kredit. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember, Net Solution membayar eksekutif supply CO sebesar $900 atas utang sebesar $1.800 daripada transaksi tanggal 4 Desember. Di sini pencatatannya utang usaha pada kas sebesar $900 sesuai dengan nominal pembayaran. Catatannya di sini adalah membayar sebagian utang kepada eksekutif supply company. Selanjutnya, pada tanggal 21 Desember, di sini Solution menerima $650 dari pelanggannya sebagai pelunasan utang mereka. Jadi di sini Net Solution mendapatkan uang di mana catatannya adalah kas pada piutang usaha sebesar $650.000. Di sini diberikan keterangan sebagai penerimaan pembayaran piutang. Next. Di sini tanggal 23 Desember Net Solution membayar sebesar $1.450 untuk perlengkapan. Jadi di sini Net Solution membeli perlengkapan dan pada pencatatannya di sini menggunakan kas. Jadi perlengkapan pada kas sebesar $1.450 sebagai pencatatannya itu adalah membeli perlengkapan. Selanjutnya lagi. Pada tanggal 27 Desember, Net Solution membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar $1.200 untuk gaji 2 minggu.
Di sini catatannya sama dengan pencatatan yang sebelumnya, yaitu beban upah pada kas. Keterangannya membayar gaji 2 minggu untuk minggu yang sekarang. Lanjutnya, pada 31 Desember, Net Solution membayar tagihan telepon sebesar $310 untuk bulan tersebut. Nah, pencatatannya di sini menggunakan akun beban utilitas sebesar $310 dan juga kas sebesar $310 dengan keterangan membayar tagihan telepon. Lalu di sini pada tanggal 31 Desember lagi, Net Solution membayar tagihan listrik sebesar $225 untuk bulan tersebut. Dengan pencatatannya sama sebelumnya dengan menggunakan akun beban utilitas pada kas sebesar nominal yang tertera di pencatatan. Dengan keterangan membayar tagihan listrik. Selanjutnya masih pada 31 Desember lagi, Net Solution menerima uang sebesar $2.870 dari pendapatan jasa selama paruh kedua bulan Desember. Catatannya di sini kas pada pendapatan jasa dengan catatan menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar $2.870. Baiklah, kemudian ini yang belum, ini yang selanjutnya lagi pada tanggal 31 Desember Net Solution mendapatkan pendapatan jasa secara kredit selama paruh kedua bulan Desember adalah sebesar $1.120. Jadi pencatatannya di sini adalah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar $1.120 dengan keterangan mencatat pendapatan jasa secara kredit. Lanjut. Yang terakhir, pada tanggal 31 Desember, Chris Clark menerima kas sebesar $2.000 untuk kepentingan pribadi. Sini pencatatannya sebagai penarikan daripada Chris Clark itu sendiri pada kas daripada perusahaan Jace. Sebesar $2.000 sesuai dengan nominal daripada transaksi. Pencatatannya di sini adalah Chris Clark menarik kas untuk kepentingan pribadi. Kemudian lanjut ke neraca saldo. Baik, neraca saldo di sini terdiri dari berbagai akun nih yang mulai dari kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya sampai ke bermacam-macam beban yang ada. Next. Oke, di sini ada pembagian jenis-jenis akun, pos-posnya. Yang pertama ini ada pos neraca atau mungkin sebutannya pada penggunaannya itu pada laporan posisi keuangan atau laporan arus kas, di mana akunnya terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, utang usaha, sewa diterima di muka, dan juga modal Chris Clark. Di sini termasuk ke dalam pos-pos neraca atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya, di sini ada pos laporan ekuitas pemilik. Ini biasanya terdiri dari modal awal, kemudian laba bersih mungkin, dan juga ada penarikan. Di sini terdapat penarikan Chris Clark dimasukkan ke dalam laporan ekuitas pemilik. Selanjutnya, yang terakhir pada pos-pos laporan laba rugi. Jadi di dalam laporan laba rugi itu kita memasukkan berbagai macam jenis akun. Yang pertama ada pendapatan jasa dan juga macam-macam akun beban lainnya seperti beban upah, sewa, utilitas, perlengkapan, dan juga rupa-rupa. Baik, sekian presentasi dari bab 2. Mungkin bisa diserahkan kembali kepada moderator. Pada moderator, saya berikan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke bab terakhir dari pertemuan kita kali ini, yaitu bab ketiga, konsep penandingan dan proses penyesuaian. Nah, bab ketiga ini akan dimulai oleh Rido sebagai pemapar materi. Untuk Rido Eh, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Saya akan menjelaskan bab 3 ini, konsep, apa tadi? Konsep penandingan. Ya, sebelum memulai materi ini, nah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin tahu apa itu konsep penandingan gitu? Apa ada apa gitu di dalam materi yang akan dibahas ini? Boleh ditanyakan dulu sebelum kita masuk. Rido ya? Betul. Betul.
Ini Baiklah, saya Rizky Amelia Desta. Izin bertanya kepada Rido mengenai dasar akrual untuk eh, beban dilaporkan ketika terjadi. Bisa mohon tolong dijelaskan bagaimana contohnya yang sesuai dalam jurnal. Tunggu bentar, 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 Terima bentar. kasih. Stop dulu, stop. Bentar, stop dulu, stop dulu. Baiklah, saya Rizky Amelia Desta. Izin bertanya kepada Rido. Tadi dalam pelaporan ada metode-metode. Nah, kalau dalam pelaporan itu pendapatan dan beban, ini ada beberapa metode. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, makasih Reski. Nah, kebetulan banget di dalam materi ini kita akan membahas hal tersebut. Boleh di next? Nah, kalau pelaporan ini kan pelaporan pendapatan beban ini ada dua metode, yaitu dasar kas dan juga dasar akrual. Next. Kalau dasar kas itu konsepnya periode akuntansi, pendataan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas diterima atau dibayar. Selanjutnya, kalau pada dasar akrual, dia itu konsepnya adalah periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan atau beban tersebut terjadi. Lalu, selanjutnya, nah, untuk dasar akrual pada akuntansi, ini ada pendapatan dilaporkan ketika dihasilkan, beban dilaporkan ketika terjadi, benar-benar menandingkan pendapatan dengan beban dalam menentukan laba bersih. Setelah itu, membutuhkan ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Lalu, konsep penandingan mendukung pelaporan pendapatan beban yang terkait dalam periode yang sama. Nah, yang pertama itu membayar $10.000 untuk kampanye iklan atas suatu produk yang akan diperkenalkan pada tahun 2005. Dia nganunya pada 2004 dan pada 2005-nya menjual produk yang diiklankan. Nah, $10.000-nya dicatat sebagai aset. Setelah itu, $10.000-nya dibebankan pada tahun 2005 untuk menandingkan dengan pendapatan. Next. Nah, ini adalah bentuk dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya, bisa dilihat aset itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, dan peralatan kantor. Lalu, kewajibannya ada utang usaha dan sewa diterima di muka. Selanjutnya, ekuitas pemiliknya adalah modal, yaitu Chris Clark. Lalu penarikan atau prive, yaitu punya Chris Clark juga. Selanjutnya, pendapatannya di sini kebetulan pendapatannya hanya ada pendapatan jasa. Lalu, dan beban. Beban di sini ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban perlengkapan, dan juga beban rupa-rupa. Nah, di sini ada bagan akunnya. Di sini bagan akun ini adalah bagan yang menulis apa-apa saja pendapatan yang ada dari neraca dan juga laporan laba rugi. Lanjut. Beban yang ditangguhkan atau beban dibayar di muka. Nah, sebagian dari perlengkapan ini telah digunakan. Pada tanggal 31 Desember, perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa adalah sebesar $760.000. $760 maksudnya. Lalu, sini perlengkapan saldo neraca saldo itu $2.000. Perlengkapan yang tersisa 31 Desember itu $760. Nah, itu dikurangkan dengan perlengkapan yang ada di neraca saldo. Jadinya perlengkapan yang digunakan sisa $1.240. Nah, ditulis beban perlengkapan di debit dan juga perlengkapan di kredit. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Nah, pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan belum mencerminkan bahwa asuransi bulan Desember secara teoritis sudah berlalu. Nah, berarti di sini beban asuransinya ada di debit dan juga asuransi dibayar di mukanya ditaruh di kredit. Selanjutnya,
dampak dari mengabaikan penyesuaian. Kalau dalam laporan laba rugi, pendapatan dilaporkan dengan benar. Nah, dampaknya beban dilaporkan terlalu rendah sebesar dan laba bersih terlalu tinggi sebesar. Kalau di neraca, aktiva dilaporkan terlalu tinggi sebesar. Kewajiban dilaporkan dengan benar, tetapi ekuitas pemilik terlalu tinggi sebesar. Dan juga total kewajiban dan ekuitas pemilik terlalu tinggi sebesar. Selanjutnya, pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Nah, sewa diterima di muka ini selama 3 bulan sebesar $360, diterima pada tanggal 1 Desember. Pada tanggal 31 Desember, hanya $120 yang dapat dibukukan sebagai pendapatan. Jadinya, di sini dicatat bahwa sewa diterima di muka sebagai debit dan pendapatan sewa sebagai kredit. Lalu, dampak dari mengabaikan penyesuaian, kalau dalam pendapatan diterima di muka, di laporan laba rugi, pendapatan dilaporkan terlalu rendah sebesar. Beban dilaporkan dengan benar, tetapi laba bersih terlalu rendah sebesar. Pada neraca, aktiva dilaporkan dengan benar, tetapi kewajiban dilaporkan terlalu tinggi sebesar dan juga ekuitas pemilik terlalu rendah sebesar. Nah, lalu ada beban akruial atau kewajiban akruial yang akan dilanjutkan oleh Reski. Baik, melanjutkan materi dari Rido. Di sini saya akan memaparkan mengenai beban akrual. Nah, sebagai ilustrasi, Net Solutions neraca saldo tanggal 31 Desember 2005. Pada akhir bulan Desember, utang upah jumlahnya adalah $250. Beban upah dilaporkan terlalu rendah dan tidak ada kewajiban yang dilaporkan untuk upah ini. Next. Sehingga pada jurnal penyesuaian, yakni beban upah pada utang upah sebesar $250.000, yang dimana pada akun T, utang upah pada 31 Desember itu sebesar $250, beban upah saldo pertama sebesar $4.275, sedangkan tanggal 31 Desember sebesar $250. Next. Nah, apabila beban tersebut tidak dicatat, maka dampak yang akan terjadi adalah pada laporan laba rugi, pendapatan dilaporkan dengan benar, beban dilaporkan terlalu rendah sebesar 250, laba bersih terlalu tinggi sebesar $250. Pada neraca, aktiva dilaporkan dengan benar, kewajiban dilaporkan terlalu rendah sebesar 250, ekuitas pemilik terlalu tinggi sebesar 250, sehingga total kewajiban dan ekuitas pemilik dilaporkan dengan benar. Next. Baik, kemudian pendapatan akrual atau aset akrual, yang dimana merupakan pendapatan tersebut sudah dihasilkan tetapi belum dicatat. Berikut, Net Solution menyediakan jasa senilai $500 selama bulan Desember untuk mana pelanggan belum ditagih. Next. Sehingga pada jurnal penyesuaian, piutang usaha pada pendapatan jasa itu sebesar $500.000, sedangkan pada akun T, piutang usaha saldo pertama 2.220 tanggal 31 Desember itu 550, sehingga total saldo penyesuaian 2.720. Sedangkan pada pendapatan jasa. Next. Nah, dampak dari mengabaikan penyesuaiannya sama seperti sebelumnya, yakni pada laporan laba rugi dan neraca. Pada laporan laba rugi, pendapatan dilaporkan terlalu rendah, sehingga mengakibatkan pada aktiva dilaporkan terlalu rendah sebesar $500. Laba bersih terlalu rendah sebesar $500 yang mengakibatkan ekuitas pemilik juga terlalu rendah sebesar 500, sehingga total kewajiban dan ekuitas pemilik dilaporkan terlalu rendah sebesar $500. Next.
Kemudian aset tetap. Aset tetap merupakan sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh suatu perusahaan yang memiliki umur manfaat yang panjang. Contohnya seperti tanah memiliki manfaat yang tidak terbatas. Oleh karena itu, tanah tidak disusutkan. Next. Kemudian bangunan yang memiliki masa manfaat yang terbatas sehingga harus disusutkan. Disusutkan dengan akun kontra, yakni akumulasi penyusutan bangunan. Next. Sama halnya dengan peralatan, maka akun kontranya adalah akumulasi penyusutan pada peralatan. Next. Berikut Net Solutions mengestimasikan penyusutan untuk peralatan kantor sebesar $50 untuk bulan Desember. Sehingga beban penyusutan di sebelah debit yakni $50 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor di sebelah kredit $50. Next. Nah, neraca Net Solutions akan menampilkan peralatan kantor pada biaya perolehannya, yakni $1.800 dikurangi akumulasi penyusutan $50, sehingga nilai buku akhirnya adalah $1.750. Next. Nah, apabila penyusutan tersebut tidak dicatat, maka dampaknya pada laporan laba rugi adalah pendapatan dilaporkan dengan benar, beban dilaporkan terlalu rendah sebesar $50, laba bersih terlalu tinggi sebesar $50, neraca aktiva dilaporkan terlalu tinggi sebesar $50, kewajiban dilaporkan dengan benar, ekuitas pemilik terlalu tinggi sebesar 50 sehingga total kewajiban dan ekuitas pemilik terlalu tinggi sebesar $50. Next. Pada ikhtisar penyesuaian dasar, jenis-jenis penyesuaiannya yakni beban yang ditangguhkan dengan ayat jurnal penyesuaian, beban di sebelah debit dengan aset sebelah kredit, pengaruhnya yakni beban understated dan laba bersih overstate, aset overstate dan ekuitas pemilik overstate. Kemudian yang kedua, pendapatan yang ditangguhkan pada sisi debit kewajiban, kredit pendapatan. Pada kewajiban overstate dan ekuitas pemilik understate. Pada pendapatan overstate dan laba bersih understate. Pada beban akrual, beban di sebelah debit, sedangkan kewajiban di sebelah kredit, beban understate dan laba bersih overstate, kewajiban understate dan ekuitas pemilik overstate. Selanjutnya, pada pendapatan akrual, sebelah debit ada aset dan sebelah kredit ada pendapatan, di mana aset understate dan ekuitas pemilik understate, sedangkan pendapatan understate dan laba bersih understate. Aset tetap yakni beban di sebelah debit dengan kontra aset di sebelah kredit. Beban understate dan laba bersih overstate, aset overstate dan ekuitas pemilik overstate. Next. Neraca saldo disesuaikan dari net solution per tanggal 31 Desember 2005. Next. Nah, di mana neraca saldo tersebut yakni kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang upah, sewa diterima di muka, modal kriskalk, penarikan kriskalk, pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban upah, beban usaha, dan juga mobilitas. Baiklah, saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, udah bahas nih 3 bab yang dalam pertemuan sebelumnya ini. Gimana nih, teman-teman? Udah pada paham atau masih ada yang perlu ditanyakan buat eh, biar nggak ada kesalahpahaman atau ketidaktahuan tentang 3 bab yang kita bahas hari ini. Eh, untuk itu lebih baik kita buka sesi bertanya ya, sesi tanya jawab atau sesi diskusi bagi teman-teman yang belum paham tentang materi ya, terutama materi ke bab 2 dan bab 3. Soalnya kan belum ada sempet yang nanya nih. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Baik, izin bertanya terkait materi yang tadi dipaparkan oleh Dava. Berdasarkan materi yang dipaparkan tadi, dijelaskan bahwa di setiap jurnal
jumlah dari debit harus selalu sama dengan jumlah kredit. Bagaimana jika jurnal tersebut memiliki jumlah debit dan kredit yang tidak sama, serta apa dampaknya? Masih Redo akan nah, jika jumlah debit dan kredit di dalam jurnal tidak sama, itu akan menunjukkan kesalahan dalam catatan transaksi. Terus apa dampaknya? Dampaknya pertama adalah kesalahan dalam laporan keuangan. Ketidakseimbangan dalam jurnal akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Kedua, kesulitan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Dan yang ketiga adalah kesalahan dalam analisis keuangan tersebut. Laporan keuangan yang tidak akurat dapat mengarah pada kesalahan dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Itu penyampaian untuk jawaban dari saya. Sudah cukup. Oke, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya mau bertanya ini ke Khairul ya, yang tadi atas pemaparannya. Kalau eh, misalkan saldonya itu nggak sama pas pencatatan di jurnal sama yang di transaksi itu, gimana akibatnya gitu? Nanti apakah ada mengakibatkan sesuatu atau bisa berdampak ke yang lain-lainnya gitu? Oke, baik. Terima kasih Rido atas pertanyaannya. Di sini aku bakal jawab mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana biar mungkin lebih mudah dimengerti ya. Jadi untuk kesalahan pencatatan kan biasanya kita sebagai manusia adalah yang namanya human error atau keteledoran kita nih, namanya juga manusia nih. Nah, jadi akibat dari kesalahan ataupun perbedaan pencatatan di mana transaksi dan juga jurnal umum itu, yang pertama berdampak pada perbedaan saldo yang sebenarnya dengan yang kita catat. Nah, jadi hal ini tuh mungkin nanti ke depannya bakal berpengaruh banget nih ke jurnal-jurnal ke depannya, ke laporan keuangan ke depannya lagi nanti. Nah, tapi hal ini bisa kita atasi dengan melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian di akhir eh, periode biasanya atau biasanya akhir bulan. Nah, seperti itu, Rio. Bagaimana? Apakah Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya Khairul. Mantap. baik? Sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tegar selaku moderator. Nah, kayaknya udah mulai nih soal 3 bab yang kita bahas tadi. Mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Kayaknya tanpa pikir panjang, lebih baik kita akhiri eh, pembahasan kita hari ini. Sebelum itu, kami selaku pemapar materi dan saya juga sendiri sebagai moderator meminta maaf jika ada atau banyak kekurangan dari kami, mulai dari koneksi internet ataupun eh, materi yang tidak jelas, pemaparannya kurang jelas. Eh, Kami bisa juga tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih juga telah perhatikan diskusi kami ini. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman sekalian sebagai pemapar materi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.